Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman. Part 46. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 61. Seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku usaha dan pelaku utama melalui penyuluhan disebut A. Metode penyuluhan, B. Penyuluhan pertanian, C. Sistem penyuluhan, atau di programa penyuluhan. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 61 adalah yang C ya teman-teman, sistem penyuluhan. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Nomor 62. Pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh adalah A. Penyuluh swasta, B. Penyuluh swadaya, C. Penyuluh PNS, atau D. Komisi Penyuluhan Pertanian. Oke, kalau di sini ada kata-kata kesadaran sendiri, mau dan mampu, itu berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, penyuluh swadaya, karena adanya kesadaran dari diri sendiri. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal nomor 63. Di bawah ini yang bukan merupakan asas-asas dari terselenggaranya penyuluhan adalah A. Manfaat, B. Berkeadilan, C. Kejujuran, D. Keterpaduan. Oke, kita bahas ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 2. Penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan, dan bertanggung jawab. Jadi yang bukan merupakan asas-asas dari terselenggaranya penyuluhan adalah yang C ya teman-teman, kejujuran. Karena tidak ada dalam asas yang telah disebutkan tadi. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 64. Tujuan pengaturan sistem pengaturan penyuluhan di bawah ini kecuali A. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha, B. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha, C. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang efektif dan efisien, atau D. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Pasal 2,
Tujuan pengaturan sistem penyuluhan meliputi pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan modal sosial, yaitu A. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan. B. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi. Untuk C. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. D. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluhan serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan. Untuk E. Mengembangkan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 64 adalah yang B ya teman-teman, memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha, karena tidak ada ke dalam kelima poin tadi ya. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 65. Berikut adalah fungsi sistem penyuluhan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah A. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. B. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat. C. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Atau D. Mengelola lembaga pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 4, fungsi sistem penyuluhan meliputi, yakni poin C, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 65 adalah yang A ya teman-teman, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Oke, lanjut ya soal berikutnya, nomor 66. Pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan adalah A. Sasaran usaha, B. Sasaran masyarakat, C. Sasaran antara, atau D. Sasaran perantara. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 5 Ayat 1, pihak yang paling berhak memperoleh manfaat penyuluhan meliputi sasaran utama dan sasaran antara. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 66 adalah yang C ya teman-teman, sasaran antara. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 67. Yang merupakan sasaran utama dari penyuluhan adalah
A. Pelaku usaha, B. Tokoh masyarakat, C. Generasi muda, atau D. Lembaga pemerhati pertanian. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 5 Ayat 2. Sasaran utama penyuluhan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 67 adalah yang A ya teman-teman, pelaku usaha. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 68. Kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan A. Keadilan dan kesetaraan gender, B. Strategi penyuluhan, C. Program penyuluhan pertanian, atau D. Asas dan penyuluhan sistem pertanian. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 6 Ayat 1, kebijakan penyuluhan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 68 adalah yang D ya teman-teman, asas dan penyuluhan sistem pertanian. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya nomor 69. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, terdapat 3 kelembagaan penyuluhan terdiri atas di bawah ini, kecuali A. Kelembagaan penyuluhan pemerintah, B. Kelembagaan penyuluhan nasional, C. Kelembagaan penyuluhan swasta, atau D. Kelembagaan penyuluhan swadaya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 8 Ayat 1, kelembagaan penyuluhan terdiri atas, ya ini ada 3 ya, untuk A. Kelembagaan penyuluhan pemerintah, B. Kelembagaan penyuluhan swasta, dan yang C. Kelembagaan penyuluhan swadaya. Jadi yang bukan adalah yang B ya teman-teman, kelembagaan penyuluhan nasional. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya nomor 70. Kelembagaan pada tingkat kabupaten atau kota berbentuk A. Badan yang menangani penyuluhan, B. Balai penyuluhan, C. Badan pelaksana penyuluhan, atau D. Badan koordinasi penyuluhan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 8 Ayat 2, kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu adalah untuk yang A. Pada tingkat pusat berbentuk badan yang menangani penyuluhan, B. Pada tingkat provinsi berbentuk badan koordinasi penyuluhan, untuk C. Pada tingkat kabupaten atau kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan, dan yang ketiga pada tingkat kecamatan berbentuk balai penyuluhan.
Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 70 adalah yang C ya teman-teman, Badan Pelaksana Penyuluhan. Itu adalah bentuk dari kelembagaan pada tingkat kabupaten atau kota. Oke, sudah paham ya? Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share dan subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.